Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel saya. Saya asumsikan teman-teman yang di sini adalah orang-orang yang ingin belajar data analis atau data scientist, tapi tidak memiliki latar belakang IT. Dan teman-teman ragu di situ, bisa ndak ya? Gitu. Nah, teman-teman datang ke channel yang tepat. Perkenalkan, saya Yanuar Jaka Permana. Panggil saja Yanuar. Saya adalah seorang data analis yang memiliki latar belakang bukan IT. Latar belakang saya adalah pertanian. Jauh sekali ya. Kelihatannya jauh karena data analis itu identik dengan IT ya. Data science, data analis identik dengan IT, sementara pertanian ya pertanian. Tapi sebenarnya saya ingin bukakan mata teman-teman, itu nggak jauh-jauh amat. Lebih jelasnya lagi, saya bekerja dengan data sejak 2019. Saat itu pekerjaan data analis belum terlalu hype seperti sekarang ya. Dan di perusahaan-perusahaan pun belum menyebutnya sebagai data analis. Di perusahaan pertama saya sebagai manufaktur manager di bagian support data. Pekerjaannya ya olah data. Kalau sekarang mungkin akan disebutnya data analis. Tapi saat itu belum disebut data analis karena memang belum hype ya pekerjaan itu di Indonesia. Lalu sekarang saya pindah ke sebuah perusahaan IT. Ya, kalau tadi sebuah pabrik ya, pabrik sepatu, saya support data, olah data. Sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan IT, teknologi, dan saya bekerja di posisi lead data analis. Jadi latar belakang pertanian bukan sebuah halangan untuk jadi data scientist, bahkan untuk di perusahaan teknologi. Nah, menariknya lagi, di turnkey ini saya bekerja dari rumah ya, sistemnya WFH. Jadi kita difasilitasi dengan Oculus untuk bekerja bisa melalui VR ya, atau metaverse lah, agak mudah menyebutnya saja metaverse. Eh, kita bisa meeting melalui metaverse, bertemu di sana, lalu bekerja pun juga lebih enak sebagai data analis dari metaverse karena ya ada banyak hal lah, nanti mungkin saya sharing di video yang berbeda. Tapi inti yang mau saya sampaikan adalah walaupun saya latar belakangnya pertanian, kita tidak punya latar belakang IT, tapi menjadi data analis di perusahaan IT yang sangat advance seperti turnkey itu memungkinkan. Dan saya ingin membagikan pengalaman saya tentang bagaimana saya awalnya mengenal dunia data dan belajar mendalami dunia data. Oke, langsung saja. Menurut saya ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui atau kita pelajari ketika kita mau beralih ke dunia data. Yang pertama, yang paling penting itu adalah tentang apa itu data science. Tentang apa job desk-nya hingga ke output pekerjaan itu seperti apa sih. Kita lihat detail, contohnya pekerjaan itu menghasilkan apa sih, yang dikerjakan apa. Kita itu perlu tahu. Ini akan saya terangkan secara detail di video selanjutnya. Tapi saya ingin jelaskan kenapa ini penting. Yang pertama adalah agar kita tidak parno bahwa data scientist itu pasti tentang IT. Tidak, tidak. Untuk seorang data scientist atau data analis, kemampuan yang wajib ya, itu adalah kemampuan analisa, logika. Kalau teman-teman punya kemampuan analisa dan logika yang kuat, teman-teman cocok di situ. Kalau masalah data analis, pekerjaannya, sebenarnya kita semua pasti pernah melakukan itu. Untuk teman-teman yang kuliah, walaupun kuliahnya bukan di IT, teman-teman pasti pernah mengerjakan skripsi. Dan kalau skripsi pasti ada olah datanya, entah itu kualitatif atau kuantitatif. Dan akhirnya dari data itu kita ambil kesimpulan, ambil hasil analisanya, kita buat kesimpulannya. Nah, itu sebenarnya pekerjaan seorang data analis. Jadi mau pertanian, mau apapun, pasti pernah melakukan itu. Yang berbeda adalah, karena sekarang itu data itu semakin besar ya, sini kita pakai big data, istilahnya. Dimana data-data perusahaan itu biasanya datanya banyak secara kuantitas, dan juga secara jenis itu banyak, maka kita perlu tools. Nah, ini di sini kemampuan IT yang diperlukan, tapi bukan terus IT yang sangat tinggi ya. Di sini kita dimudahkan dengan kehadiran bahasa pemrograman Python, di sini akan sangat membantu. Nah,
Di poin kedua inilah yang baru kita perlu belajar, yaitu belajar tools. Salah satunya adalah yang saya ingin bagikan adalah Python. Sebenarnya dari data analis, kalau di perusahaan-perusahaan yang datanya tidak terlalu kompleks dan kebutuhan analisanya juga tidak terlalu kompleks, kebutuhannya tidak ke modeling dan lain sebagainya, lebih ke analisa, dengan Excel, dengan Google Spreadsheet sebenarnya sudah cukup. Tapi beberapa perusahaan, khususnya ya perusahaan IT, perusahaan yang berkembang, pasti datanya besar dan kita perlu tools, belajar tools. Dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah Python di sini. Nah, nanti juga akan saya buat khusus video tentang ini. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah untuk belajar tools ini kita bisa dengan cara kursus ataupun otodidak. Kalau teman-teman di sini pastinya teman-teman ingin belajar secara otodidak ya. Kalau kursus mesti kalian sudah langsung ke lembaga kursus. Tapi di sini teman-teman ada di video ini berarti teman-teman punya keinginan untuk belajar ini secara otodidak. Dan itu yang saya ingin bagikan selanjutnya. Nah, setelah kita tahu apa itu pekerjaan data science, kita yakin bahwa kita punya kemampuan, kita akan nyaman bekerja di sana, lalu yang kedua kita belajar toolsnya, salah satunya Python. Yang ketiga adalah tentang sertifikasi. Ya, sertifikasi sendiri diperlukan untuk kita cari kerja ya. Tapi sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang asal kita menguasai skillnya, lalu kita punya portofolionya, sudah cukup sebenarnya bagi mereka. Tapi kebanyakan perusahaan membutuhkan sertifikasi. Ya, ini saya tampilkan di sini beberapa lembaga kursus yang menawarkan program data analis ya teman-teman. Di sini kita lihat harganya pun bervariasi dari DQ Lab, di situ menawarkan 279 per 3 bulan sampai ada yang Refocus 1 juta per bulan. Dan berapa bulannya itu tergantung teman-teman, bisa menyelesaikan kursus selama berapa lama. Kalau 12 bulan ya berarti tinggal dikali 12. Nah, ini kan mungkin bagi beberapa teman-teman termasuk saya dulu bukan hal yang murah ya teman-teman. Tapi ketika kita memutuskan belajar melalui lembaga kursus ini, tentunya tadi 3 poin itu langsung sudah terselesaikan ya. Dari tentang data science pasti akan dibahas di kursus itu, terus sertifikasi juga pasti akan dibahas itu, bahkan sampai dihubungkan ke perusahaan yang membutuhkan seorang data analis. Itu memang akan disediakan oleh mereka. Tapi buat teman-teman yang punya keinginan untuk belajar otodidak terlebih dahulu, saya akan bantu karena saya pun dulu juga belajar otodidak terlebih dahulu. Dan setelah belajar otodidak untuk mendapatkan sertifikasi saya ikut kursus. Tapi karena saya sudah belajar lebih dulu, kursusnya dapat saya selesaikan dengan lebih cepat sehingga membutuhkan biaya yang lebih ringan. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita memutuskan untuk belajar sendiri, itu pasti kesulitannya adalah tentang skema belajarnya atau struktur belajarnya yang mana dulu, apa saja yang perlu dipelajari. Itu yang akan jadi tantangan buat kita. Itu yang jadi kebingungan saya dulu. Kalau di lembaga kursus kan sudah ada kurikulumnya, kita tahu mana yang harus kita pelajari. Tapi kalau kita belajar sendiri di YouTube misalnya, pasti kita bingung kan mau mulai di mana, belajarnya yang mana aja. Nah, ini yang akan saya bantu, nanti akan saya buatkan sebuah video khusus tentang saya belajar itu dari channel mana saja sih, dan apa saja yang harus dipelajari, urutan belajarnya yang mana dulu. Nah, ini yang akan saya bagikan. Dan nanti buat teman-teman untuk memberikan konteks, karena dalam belajar tuh penting tentang konteks ya. Kadang kita belajar tanpa mengetahui bahwa ini dipelajari untuk apa, fungsinya untuk apa nanti, outputnya akan seperti apa, akhirnya ya tidak maksimal. Setelah dipelajari ya lupa. Nah, saya juga akan buatkan video khusus tentang proyek-proyek kecil setelah teman-teman selesaikan kursus yang nanti saya tunjukkan. Saya akan berikan video khusus untuk proyek-proyek kecil agar teman-teman ada konteksnya gitu.
oh ternyata saya belajar ini untuk mengerjakan analisa seperti ini dan menghasilkan barang yang seperti ini. Jadi akan lebih terekam di otak teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan besok tunggu video-video saya selanjutnya kalau memang teman-teman tertarik belajar. Terima kasih.